yang luar biasa ini pada kita semua, khususnya pimpinan yang memang sudah lama sekali kita inginkan gitu, ada pertemuan koordinasi antara Dirjen Bina Marga, Dirjen Perkeretaapian gitu. Tentu di bawah atau mitra Dirjen Perkeretaapian ada PT KAI di situ, ada PT Komuter gitu. Karena kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, Pak. Kita bayangkan ini data 3,5 tahun. Kecelakaan yang terjadi untuk pelintasan sebidang yang tidak dijaga itu sudah kurang satu aja, Pak, 1.000 kali. Sudah 1.000 kali. 999. Meninggal, serius, Pak, Bapak-bapak sekalian. 317. Luka berat 250. Luka berat ini kita tidak tahu apakah setengah hidup dia, cacat gitu kan. Ini kan membuat hidupnya sangat susah sekali nih. Nah, karena kecelakaan, karena kita semua tidak memperhatikan dengan baik, tidak menjaga dengan baik, tidak memberikan solusi yang baik di pelintasan sebidang ini. Kalau saya lihat, perhatikan, memang ada upaya gitu dari khususnya dari PUPR ya, PUPR melaksanakan ini, semisal di dapil saya ya, bukan dapil saya tapi di Sumatera Selatan ya, di dekat Prabu di Gelumbang ya, itu sudah. Tapi kita sendiri puluhan, Pak, lintasan sebidang ini puluhan. Nah, kalau satu berapa puluh tahun lagi kita bisa selesai. Nah, maksud saya gitu ya, dengan adanya pertemuan ini mari kita buat suatu program, ya, program yang ya koordinasi bagaimana kita menyelesaikan secara cepat gitu, lebih cepat gitu. Semua ikut, termasuk mohon maaf nih pimpinan, saya langsung PT Kereta Api ya, PT Kereta Api pernah nggak membangun sesuatu gitu di pelintasan sebidang PT KAI langsung gitu. Bapak, maaf pimpinan. Tidak, Pak. Tidak kan? Nah, artinya padahal pendapat PT KAI ini cukup besar, terutama di Sumatera Selatan pengangkutan batu bara itu. Benar, Pak ya? Jadi triliun lah itu. Nah, kalau itu memang kalau dikembalikan langsung ke pemerintah pusat, muter-muter lagi ya ke Menteri Keuangan, diberikan kepada Dirjen Bina Marga, PUPR gitu ya. Dan Kementerian Perhubungan, itu panjang, Pak, jalannya. Nah, artinya apa yang disampaikan Pak Sigit tadi dan teman-teman lain diupayakan juga gitu, CSR-nya gitu ya, gimana. Tidak usah kita membangun dulu, Pak, membangun flyover atau flypass gitu ya, atau underpass, tetapi dijaga dulu aja sudah lumayan gitu. Ini kan banyak yang tidak dijaga yang terjadi gitu. Nah, kenapa sampai tidak bisa dijaga pun kita tidak bisa melaksanakannya? Padahal kita membuat ya pintu gitu. Kalau enggak pintu udah belum bisa permanen ya pintu bambu aja, Pak. Dari bambu aja bisa. Yang penting enggak ada celakaan situ, tapi dijaga gitu ya. Dijaga. Nah, ini jadi pintu yang sederhana tapi dijaga, ada gardu situ. Nah, ini tugas siapa? Mungkin Dirjen Perkeretaapian. Nah, ini masalah, Pak, kita nih. Yang punya relnya Kementerian Perhubungan, punya lampu-lampu ya, keselamatan dan sebagainya Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian. Tapi yang makainya PT KAI gitu. Nah, ini yang dapat duitnya PT KAI, Pak. Bawa batu bara, bawa penumpang. Nah, ini menurut saya harus ada pembicaraan yang lebih detail bagaimana kita menyelesaikan. Ini sudah warning, Pak. Kalau dalam 3,5 tahun 1.000 kali itu luar biasa jeleknya gitu kita ini ya, menangani sesuatu gitu. Nah, ini saya mohon lah ke depan ini ada pertemuan yang luar biasa ini. Jadi ada koordinasi langsung Dirjen Bina Marga, Dirjen Kereta Api. Kalau biaya, Pak, kita tadi bicara Pak Hedi
perlu 21 sekian 22 triliun untuk 100 berapa tadi? 150 titik ya, yang prioritas lah, super prioritas untuk keselamatan ini. Saya kira Pak, makanya kita harus juga lihat Pak, mana yang prioritas? Prioritas LRT atau yang ini Pak, yang banyak membunuh orang itu. Kalau saya daripada LRT Palembang tuh yang 12 triliun ya sudah separuh ini Pak, dapat. Nah, udah terlanjur lah, oke lah itu kita nanti kita lakukan yang terbaik lah untuk yang sudah terbangun. Nah ini ada lagi yang ke Cibubur, berapa triliun itu? Kalau ini dijadikan lintasan sebidang udah selesai 150 titik itu. Nah ini maksud saya, jadi kalau ada perencanaan ke depan gitu ya, ada sesuatu program katakanlah proyek yang mana yang dilihat, saya kira enggak perlu amat Pak LRT ke Cibubur itu, masih banyak, jalan tolnya ada gitu, jalan lain ada gitu, ya kan bisa sampai juga ke situ tanpa melalui LRT sudah bagus sebetulnya. Tinggal pengaturan lalu lintas mungkin supaya tidak macet bagaimana gitu ya. Nah ini jadi saya mohon pimpinan, jadi kesimpulan ini bukan hanya pembicaraan awal tapi ada sesuatu gitu, ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Pertemuan ini yang pertama, tapi nanti kita tugaskan ke bapak-bapak yang terhormat gitu, bagaimana dalam waktu beberapa lama gitu ada program itu, program tahapan-tahapan sehingga selesai enggak puluhan tahun Pak, dalam 5 tahun misalnya bisa selesaikan lintasan sebidang yang super prioritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edi. Pimpinan bisa nambah sedikit pimpinan. Terkait dengan itu. Ya.